Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, setiap manusia pasti punya keinginan, betul? Ada yang pengen hidupnya bahagia, ada tidak? Ada yang pengen rumah tangganya bahagia, ada? Ada yang pengen punya rezeki, rezekinya berkah berlimpah, ada? Ada yang pengen punya jodoh, ada? Pengen punya jodoh yang wajahnya cakep, betul? Badannya bagus, uangnya banyak, anak satu-satunya, Waduh, bapaknya udah tua, ya tanahnya ngarep waris. Semua orang pasti punya keinginan, betul? Gimana caranya agar keinginan yang kita inginkan itu bisa terwujud? Manusia harus memiliki 3 hal. Berapa? 3 hal. Yang pertama doa. Apa namanya? Doa. Doa itu adalah cara kita meminta kepada Allah. Doa itu adalah cara kita merayu Allah, mendekat kepada Allah. Allah senang tidak dengan orang yang suka berdoa? Senang. Makin banyak hamba itu berdoa, maka Allah makin sayang. Makanya mohon maaf, jangan samakan Allah dengan manusia. Manusia itu makin sering diminta, malas apa enggak? Manusia itu makin sering diminta, malas apa enggak? Malas. Tapi Allah enggak. Makin banyak manusia itu minta sama Allah, maka Allah makin senang melihat hambanya itu. Maka perhatikan surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kata Allah, dan apabila mereka bertanya tentang aku, kata Allah, jawab, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Yang jauh bukan Allah. Yang jauh siapa? Yang jauh siapa? Kita sering bilang, ya Allah, kenapa Allah tuh kok nggak menjawab doa saya? Bukan tidak menjawab, barangkali kita yang tidak mendekat kepada Allah. Betul? Perbanyak doa, langitkan doa, itu cara kita agar setiap keinginan kita terwujud. Betul apa betul? Iya apa ya? Yang kedua, ikhtiar. Apa namanya? Usaha. Allah senang tidak kepada orang yang berusaha? Senang. Ibu, bapak bekerja, ada pahala atau tidak? Besar. Jangan menganggap ibadah itu hanya sekedar sholat. Jangan. Jangan menganggap ibadah itu hanya puasa Ramadan. Jangan. Bekerja, ibadah bukan? Bekerja itu ibadah. Tapi ingat, saat bekerja jangan sampai lupa sama Allah. Karena mohon maaf, ada tidak orang yang kerja tapi nggak sholat? Ada tidak? Ada nggak orang yang kerja tapi sholatnya dilupakan? Ada tidak? Sholatnya diakhirkan? Ada tidak? Sholatnya mohon maaf dilalaikan? Ada tidak? Mohon maaf, kerja itu ibadah. Tapi kenapa saat ibadah lupa sama Allah? Maka harus ikhtiar. Karena ikhtiar itu cara kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul? 1, doa. 2, ikhtiar. 3, tawakal. Apa namanya? Ahilman, apa itu tawakal? Tawakal itu artinya menyerahkan kepada Allah untuk hasilnya. Betul? Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Ulangi. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Sekali, jamaah sekali. Nahnu bitakhyir, wallahu
bitakdir. Kita tugasnya ikhtiar. Dan Allah yang menentukan. 3. Doa, ikhtiar, tawakal. Mudah-mudahan semua keinginan kita terwujud. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk Kak Hilman boleh? Tepuk tangan dulu. Iya. Itulah dia doa, ikhtiar dan tawakal ya. Doa sudah, ikhtiar sudah, saatnya tawakal ya. Untuk memberikan kesempatan kepada jamaah bertanya. Silakan, saya akan pilih di sini beberapa orang, 2 orang dulu aja ya. Saya mau tanya dulu, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Nah, silakan. Siapa dulu? Sini dulu, oke, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung dari Remaja Masjid Al Munawwar Jakarta Selatan. Mau tanya dong izin ya. Boleh. Jadi ceritanya umur saya udah 29 tahun ya. Kemudian Aslinya mah 40. 29 tahun, Ya. Kemudian saya juga udah bekerja ya. Tapi saya kebetulan belum menikah. Belum ya, Pak. menikah. Belum menikah. Padahal saya udah berusaha, kemudian berdoa juga, kemudian minta dikenalin juga sama teman-teman, minta dicariin jodoh. Tapi belum juga dapat jodoh. Gimana untuk solusinya? Ya, apakah ada yang salah dengan doa saya? Apa usaha saya itu ada yang salah atau tidak? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu ya, nanti kita jawab dulu aja. Kita jawab pertanyaannya. Silakan. Setelah dari sini, masih dari sini lagi? Oke, ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Al-Munawwaro, perwakilan dari remaja Majelis Taklim Nurul Hikmah, Kampung Pule, Cikarang. Saya ingin bertanya, jadi saya udah sering sholat malam, berdoa, berikhtiar juga lewat belajar. Saya pernah ikut tes tapi tidak pernah lolos. Sedangkan teman saya itu mudah sekali untuk masuk tes itu dengan orang dalam. Saya merasa tidak adil, Allah itu tidak adil dengan saya. Itu gimana ya? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita jawab ya. Yang penanya pertama dulu kalau gitu. Bunda. Yang pertama bertanya tentang jodoh yang tak kunjung datang. Apa yang salah? Ya mungkin yang salah. Mungkin salah sendiri kan. Iya, yang salah kira-kira apa? Bang Bedo coba. Bang Bedo coba jawab. Yang salah semua nih. Jangan salahkan ibu mengandung. Kenapa jodohku belum datang? Boleh jadi jodohmu belum datang karena Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih tepat. Kapan waktunya? Nah itu juga nggak tahu kapan waktunya. Allah itu selalu memberikan kepada hambanya 2 biasanya. 1 sesuai kebutuhan. 2 sesuai kepantasan. Ulangi. 1 sesuai apa? Kebutuhan. 2 sesuai apa? Kepantasan. Adik kita yang bertanya selama ini mungkin sibuk mencari yang diinginkan. Tapi lupa mencari yang dibutuhkan. Mungkin kamu levelnya ketinggian. Ini kalau bahasa gampangnya gitulah. Iya, misalkan. Mungkin kita pengennya 80. Yang datang selama ini 50. Berarti bukan gak ada jodohnya. Hanya kita yang barangkali tetap kekeh dengan yang 80. Iya. Gimana caranya? Turunin levelnya. Minimal ketemu yang tengah-tengahnya. Betul? Paham gak maksud saya? Iya. Paham gak? Penting nih, paham gak? Pegang pakai mic-nya. Ada mic-nya enggak? Mic-nya pegang. Mic gimana? Dijawab Bang A tanya. Paham? Paham. Nah, Kamu pengen jodoh itu yang seperti apa? coba pengen yang seperti apa? Yang sayang, yang bisa nerima kita apa adanya aja. Itu akhlaknya. Kalau fisiknya, Fisik nomor sekian, yang penting sayang, bisa nerima kita apa adanya. Masya Allah. Masya Allah. Yang penting saya walaupun gak ada mukanya gak apa-apa ya. Betul. Ustadz harus nyari yang seperti apa? Kata Nabi, nikahi seorang perempuan itu karena 4 hal.
1 karena parasnya, 2 karena hartanya, 3 karena keturunannya, 4 karena agamanya. Tapi ingat, fadfar bidatidin, pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadaka, maka engkau akan bahagia dibuatnya. Betul? Adik saya, jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Betul? Sekarang glowing, besok glodok. Sekarang glowing, besok glosor. Sekarang kencang, besok. Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya, betul? Jangan cinta karena pangkat, jabatan ada pensiunnya, betul? Ya. Tapi harus cinta karena apa? Agamanya, karena Allah. Maka Ahilman doakan dan pemirsa semua doakan yang bertanya, mudah-mudahan segera datang jodohnya. Amin. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Banyak di antara kita sibuk mencari yang terbaik tapi lupa menjadi yang terbaik. Ustadz, saya pengen punya istri yang hafiz Al-Quran. Iqra aja gak bisa. Jadi kalau bahasa kita ngaca gitu Besti. Ya, paham ya? Paham ya? Ya paham lah kira-kira ya. Udah ngerti ya, udah maksudnya. Udah paham maksudnya kan? Ya. Berarti pantaskan diri. Karena yang kedua, Allah memberi sesuai apa? Kepantasan. Ibu punya suami sekarang? Sesuai kebutuhan atau enggak sesuai kepantasan. Ibu pengen enggak punya suami kayak Bang Bedu? Enggak, kata gitu. Enggak. Sedih saya, Bu. Suami orang katanya. Suami orang, ya. Minta yang dibutuhkan, minta yang dipantaskan, betul? Ibu berharap misalnya mohon maaf, pengen punya suami kayak Ahilman. Nggak usah berharap gitulah. Agak berat lah pokoknya ya. Minta sesuai apa? Kebutuhan dan kepantasan. Jangan minta yang cakep-cakep banget, bikin sakit hati. Betul nggak? Minta yang pas aja. Pas dibawa kondangan, nggak malu-malui. Pas ditinggal, nggak bikin deg-degan, betul? Coba, ibu kebayang nggak punya suami kayak Ahilman? Deg-degan nggak? Deg-degan. Punya suami kayak Bang Bedu? Malu-maluin. Enggak. Minta yang pas dan pantas. Betul? Yang kedua. Ada orang dalam. Temannya punya orang dalam. Punya orang dalam. Gampang lulusnya tesnya. Dia merasa Allah tuh gak adil. Dia udah berusaha segala macam. Kok gampang banget orang yang tes karena ada orang dalam. Teteh, jangan iri urusan dunia dengan manusia. Betul? Kalau dia masuknya lewat jalur yang salah, mohon maaf, tidak akan berkah. Betul? Maka dalam urusan harta, jangan ngejar banyak, tapi ngejar berkah. Ngejar apa? Berkah itu cukup. Betul nggak? Jangan ngejar banyak, tapi ngejar berkah, ngejar cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti berkah. Cukup atuh kenapa? Nyari yang cukup, yang berkah, betul gak? Maka jangan iri. Orang yang punya pekerjaan, mohon maaf melalui jalan yang salah. Jangan, itu menghilangkan berkah. Yang penting cukup, betul? Pas mau beli rumah, cukup. Mau beli kendaraan, cukup. Bayar SPP anak sekolah, cukup. Mau jalan-jalan ke Turki, cukup. Mau berangkat umroh, cukup. Beli kulkas baru, cukup aja. Kita kepengen banyak ini gitu. Makanya ada satu doa agar kita dikasih kecukupan sama Allah. Mau tahu nggak? Ayo angkat kedua telapak tangan. AA 1 kali, bunda, ayah, teman-teman 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Bagus gak doanya? Masya Allah. Minta cukup dengan yang halal. Ini rumus. Yang halal pasti cukup. Yang haram belum tentu cukup. Maka teteh jangan iri.
Sama teman teteh yang tadi masuk perusahaan dengan lewat Orang orang dalam. Ya. Teteh lewat orang luar nggak apa-apa. Iya. Orang samping juga Iya. bisa ya. Kalau dia lihat orang dalam, teteh bisa lewat radio dalam situ. Tebus-tebus pondok indah. Insya Iya, Allah. salah. Semua di antara kita pengen doanya, ikhtiarnya, tawakalnya itu mendatangkan keinginan kita diwujudkan oleh Allah. Betul? Maka gimana caranya agar kemudian kita semua tuh yakin bahwa Allah yang memberi segalanya? Caranya adalah hadirkan amalan-amalan yang bisa mempercepat doa dan ikhtiar kita itu diwujudkan. Setidaknya 5S amalan penting yang bisa kita hadirkan. Agar setiap doa, ikhtiar, tawakal kita diberikan kebaikan oleh Allah. 1S-nya sholat. Apa? Sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena orang yang baik sholatnya maka baik hidupnya. Orang yang terjaga sholatnya maka Allah akan jaga hidupnya. Perbaiki sholatmu maka Allah perbaiki hidupmu. Karena ternyata awal berantakannya hidupmu dimulai sebabnya karena berantakannya sholatmu. Jelas? Awal berantakannya hidup kita berawal sebabnya karena berantakan apa? Sholat kita. Makanya teman-teman, adik-adik yang perempuan, ya, adik-adik juga sama yang laki-laki. Kalau nanti nyari pasangan, cari yang jaga sholat. Sholat aja dia jaga, apalagi kamu. Asik. Yang perempuan cari laki-laki yang bangun sholat subuh. Kalau sholat subuh aja dia susah, bagaimana dia bangun rumah tangga? Betul? Maka jaga sholat. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib, yang sunnah. S yang kedua sedekah. Apa? Sedekah. Mau doa kita cepat dikabulkan? Sedekah. Mau urusan kita dilancarkan? Sedekah. Mau setiap dosa-dosa kita dihapuskan? Sedekah. Maka ibu, bapak, ayah, pemirsa, perbanyak sedekah. Yang ketiga, silaturahmi. Apa? Silaturahmi. Terutama sama orang tua. Ada 2 dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia. 1, dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tua. Itu langsung dibalas di dunia. Dan yang kedua, dosanya seseorang karena menzalimi orang lain. Maka kudu banyak silaturahmi. Ada istilah banyak relasi, banyak rezeki. Betul tidak? Makanya tadi ada istilah orang dalam, ya, ada kenalan. Karena orang yang suka silaturahmi itu dimudahkan oleh Allah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahmi. Yang keempat, syukur. Banyak orang yang tidak bahagia dalam hidup karena kurang apa? Kurang syukur. Padahal mohon maaf, nikmat dari Allah itu dikit apa banyak? Nikmat dari Allah dikit apa banyak? Banyak. Yang kurang bukan nikmatnya, yang kurang rasa syukurnya. Betul? Yang sedikit bukan rezekinya, tapi yang sedikit rasa syukurnya. Betul? Kurang bersyukur. Makanya setelah kita ikhtiar, dapat hasil, syukur. Karena yang ngasih juga siapa? Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Maka bersyukur. Jangan suka bandingin hidup sama orang lain. Betul gak? Hidup mah ojo dibanding-banding ke. Setelah kita berikhtiar, kita tawakal, serahkan kepada siapa? Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluarnya. Betul? Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Dan S yang kelima, sabar. Apa? Sabar.
Sabar. Kalau ikhtiar kita belum membuahkan hasil, sabar. Sabar. Kalau doa kita belum terkabul, Sabar. sabar. Kalau usaha kita belum sesuai keinginan kita, Sabar. sabar. Betul apa betul? Kalau suami kita, Kalau suami kita belum sesuai dengan maunya kita, sabar. Kalau suami kita pelit. Kalau istri kita cerewet. sabar. Kalau istri kita banyak maunya. Sabar. Kalau istri kita kurang terus. Sabar. Kalau istri kita ngeluh terus. Kabur. 5S. 5S. S yang pertama, Sholat. S yang kedua, Sedekah. sedekah. S yang ketiga, Silaturahmi. S yang keempat, Syukur. S yang kelima, Sabar. sabar. Itu di antara amalan yang menguatkan ikhtiar dan tawakal kita. Allah. Tepuk tangan buat Ahilman. Sekarang saya kesempatan buat jamaah. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Mau nih ambil. Oke, baik. Berapa? Sekarang selama mana dulu yang mau bertanya? Silakan, Ibu silakan. Ibu dulu, oke Bu. Ya. Ya, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umi Rodia dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Kampung Pule, Cikarang. Saya mau curhat bisa? Bisa. Curhat nih. Suami saya terlalu tawakal. Sehingga dengan tawakal itu kehidupan keuangan kami sangat minim, sangat kekurangan ya. Jadi saya timbul curiga bahwasanya suami saya itu kurang keras bekerjanya alias males ya Pak AA. Gimana solusinya? Mohon solusinya dari AA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena suaminya terlalu tawakal, beliau curiga. Curiga. Jangan-jangan suami saya sebenarnya bukan tawakal, males. Ibu, ada sosok laki-laki usia 29 tahun, belum menikah, sudah bekerja, tadi bilang dia katanya. Tuh Bu, rajin kerjanya. Mungkin ini jawaban dari jawaban-jawaban kita selama ini. AA, bedakan antara tawakal dengan malas. Sama apa beda? Tawakal dengan malas sama apa beda? Jawab, sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Tawakal itu artinya maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Tidak disebut tawakal kalau ada orang yang tidak usaha. Tidak disebut usaha kalau dia tidak tawakal. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti sebelum tawakal ikhtiar dulu. Gak bisa disebut saya mah tawakal aja sama Allah. Kan yang ngasih rezeki Allah. Saya mah diem aja di rumah. Itu namanya tawakal atau bukan? Itu namanya apa tadi? Malas. Bahkan setiap pagi kita doa sama Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Betul? Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Betul? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat yang lemah dan sifat yang malas. Makanya nanti ada 3 istilah bunda sayang, adik-adik, pemirsa. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ulangi, ada apa? Terserah, menyerah, berserah. Sama apa beda? Beda. Kalau terserah itu tidak ada tujuan. Gak ada tujuan. Ditanya gimana pekerjaan kamu sekarang? Udah pokoknya mah ngalir aja. Kalau kata anak Jaksel, let it flow aja. Anak tabut. Iya kan? Ngalir aja, ikuti arus aja. Tanya, kemana arusnya? Nah, Kemana tujuannya? Punya hubungan dengan orang. Kan suka ditanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Betul gak? Dijawab, udah ngalir aja. Tinggalin orang yang seperti itu. Gak jelas, gak punya pendirian. Betul?
Karena biasanya ikut arus yang ngalir aja kalau nggak sampah kotoran. Iya. Makanya harus hati-hati. Ibu di rumah tangga tanya sama suami, sayang mau dibawa kemana rumah tangga kita? Gak usah nanya begitu, ikutin aja. Jangan. Punya tujuan, punya planning, punya rencana. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Jawab, dibawa ke surga. Suka gak nanya gitu sama suami? Ibu suka nanya ke suami, mau dibawa kemana tuh? BPKBA. Digadein. Satu, bukan terserah. Dua, menyerah. Jangan. Kalau menyerah tidak ada usaha. Kalau terserah tidak ada tujuan. Kalau menyerah tidak ada Usaha. Diem. Kan kesel kan? Pagi-pagi ngopi. Sambil makan goreng pisang. Bikin status akan indah pada waktunya. Tapi nggak usaha. Tapi nggak ikhtiar. Mungkin apa enggak? Enggak. Sore mancing. Mancing. Jangan terserah, jangan menyerah. Harusnya apa? Berserah. Itu namanya tawakal. Bedakan tawakal dengan malas. Dan ingat, orang yang tawakal itu pasti ditolong sama Allah. Amin. Tapi usaha dulu. Enggak usaha mah enggak sebut tawakal. Iya. Lah kalau begitu emang begitu lah kita bilang. Iya. Lah bagian mana orang kayak Mas. Silakan. Jadi emang begitu artinya tawakal ada di terakhir ya. Setelah doa, setelah ikhtiar, doa, tawakal. Jangan tiba-tiba hidup tawakal, jangan ngomong ngapain. Jadi doa, ikhtiar, tawakal. Doa lagi, ikhtiar lagi, tawakal lagi. Doa lagi, ikhtiar lagi, tawakal lagi. Bolak-balik ketemunya di situ. Jadi artinya juga kalau dalam bahasa Inggris, do it. Do itu lakukan. Lakukan. Doa. Ya. It, ikhtiar, usaha. Oh, keren, Ya kan? keren. Do it, lakukanlah. Maka akan duit, maka akan dapat duit. Benar. Do it akan dapat duit. Iya, seperti itulah kira-kira analoginya ya. Dari Ibu, siapa tadi nama Ibu? Ibu Rodia, kita ke penanya lain. Silakan setelah Ibu Rodia. Ya, Pak Rodia. Silakan Pak Rodia. Pak Rodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifin dari Al Munawar, Tebet, Jakarta Selatan. Arifin. Iya. Wah, arif sekali orangnya nih. Silakan. Kak, mau tanya dong. Iya. Kenapa pakai dong sih? Genit amat sih. Silakan. Ih, laki-laki. Tanya dong. Ih, silakan Pak Arifin. Ya, Arifin. selama ini kan saya berusaha untuk menjaga kesetiaan istri saya dengan cara mengecek HP istri saya. Oh. Tapi selalu dianggap suujon nama istri saya. Bagaimana caranya supaya tidak dianggap suujon? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecek HP istri. Bukannya pakai pola ya? Polanya nggak teratur lagi. Dianggapnya suuzon mengecek HP istri. Gimana tuh? Ini agak luar biasa kan, biasanya yang ngecek istri ke suami kan. Iya. Ini suami ke istri ngeceknya nih. Ya Allah ya Robbana ya Karim. Baik. Gimana caranya biar nggak dianggap suuzon? Ya jangan dicek kalau gitu. Pokoknya kalau handphone naruhnya udah ditengkurupin, nah baru boleh dicek tuh. Iya. Dan jangan suka curiga sama orang. Betul nggak? Cemburu boleh nggak? Cemburu boleh. Yang tidak boleh apa? Curiga. Beda nggak cemburu dengan curiga? Cemburu dengan curiga beda apa sama? Beda. Cemburu itu tanda sayang. Iya. Curiga tanda tak mampu. Maka belajar untuk lebih husnuzon aja. Kalau kita prasangkanya baik ke orang, insya Allah orang pun juga prasangka baik sama kita. Dan biasanya orang tuh jadi prasangka buruk sama kita karena kita juga prasangka buruk sama orang. Curiga itu kalau dibiarkan nanti nuduh. Kalau udah nuduh nanti fitnah. Nah itu yang dikhawatirkan. Maka yang bertanya jangan suka curiga. Biar istri kamu juga gak curiga. Jangan ketahuan makannya. Biar gak curiga-curigaan. Apalagi kalau sampai nanti curiga naik levelnya menjadi fitnah lagi. Jadi ya. fitnah. Bahaya itu lagi yang jadi bahaya ya. Maka di rumah tangga memang harus saling percaya. Betul nggak? Rumah tangga itu saling, bukan saing.
Oke. Saling percaya, saling menyayangi, saling mengasihi. Insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikannya. Insya Allah. Jelas ya. Tidak baik curiga karena nanti bahayanya levelnya fitnah. Apalagi kita fitnah kepada orang yang kita cintai. Apalagi istri sendiri itu ya ayah. Itu gak baik fitnah terhadap istri sendiri. Oke. Kedua orang lagi kita kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sanya dari Majelis Taklim Al Hikmah Kedaung. Iya. Sekarang Pak. Iya. Saya mau tanya sama AA. Apa sih? Iya Bu. Apa hukumnya suami nggak pernah nafkahin istri dan anaknya? Jadi istri tuh ditinggal gitu Pak, udah bertahun-tahun. Ditinggal sama suami. Nggak dinafkahin, istri dan anaknya nggak dinafkahin gitu Pak. Apa hukumnya AA? Saya minta petunjuk dari AA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung jawab aja. Baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Beliau bertanya, apa hukumnya seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya? Jawabannya zolim. Apa jawabannya? Zolim. Seorang suami yang tidak menafkahi istrinya, tidak bertanggung jawab kepada istrinya, itu zolim. Dan ingat, kezoliman itu mengundang siksa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menzolimi istrimu. Jangan sampai menzolimi keluarga. Karena sebaik-baiknya kehidupan seseorang adalah dia yang paling baik sama keluarganya. Berarti kalau ada orang yang tidak baik kepada keluarganya, sesungguhnya dia tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan zolim, jangan nyakitin. Kalau belum bisa nyayangin, jangan nyakitin. Yang paling parah mohon maaf, nyayangin enggak, nyakitin iya. Apalagi menelantarkan, tidak memberi nafkah, menzolimi, menyakiti, mohon maaf. Suami yang seperti itu dalam hidupnya akan dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi suami yang sayang sama istrinya, suami tersebut adalah suami yang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas perintahnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Saya suami, Bang Bedu suami, saya ayah, Bang Bedu ayah. Kami bertanggung jawab dengan keluarga kami. Maka percayalah, suami yang bertanggung jawab itu mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi suami yang tidak bertanggung jawab, dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda juga sama dari sisi perempuan, jadi istri harus jadi istri yang baik. Betul? Tidak boleh kita juga menyalahkan satu pihak suami kita. Coba ditanya, coba dipastikan, kenapa sampai hati suami kita menelantarkan kita? Apa mungkin ada yang salah dengan kita? Apa mungkin ada yang kurang dengan kita? Betul? Kita muhasabah diri, kita evaluasi diri. Ayo, yang namanya rumah tangga tidak akan mungkin lepas dari masalah, betul? Yang namanya rumah tangga tidak akan mungkin lepas dari ujian, betul? Setiap rumah tangga diuji dengan ujiannya masing-masing. Tinggal bagaimana sikap kita dengan rumah tangga tersebut. Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada tidak? Ada. Keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang istrinya baik, suaminya tidak baik. Ada. Keluarga Fir'aun. Ada yang suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada. Keluarganya Abu Lahab. Ada yang suaminya baik, istrinya baik. Pasti ada. Rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik. Diuji tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik. Ada ujian tidak? Maka setiap rumah tangga itu diuji dengan ujian masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita melihat ujian itu. Dan ingat ya, kalau Allah masih mengujimu, berarti Allah masih mencintaimu.
Karena ujian itu dihadirkan oleh Allah tujuannya dua. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Ada berapa tujuannya? Dua. Ujian itu tujuannya ada dua. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Bunda yang bertanya, sabar. Doakan terus suaminya. Mudah-mudahan suami bunda diberikan kekuatan sama Allah, ya, diberikan kebaikan oleh Allah. Dan tolong ingatkan kepada suami, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan itu menjadi dalil agar kemudian kita benar-benar sayang kepada keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk semua juga yang merasakan hal yang sama, yang menjadi pertanyaan Ibu siapa tadi Ibu namanya Ibu? Ibu Sasa. Ya mudah-mudahan apa yang tadi Hilman sampaikan juga menjadi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesabaran untuk ibunya dan diberikan hidayah untuk suaminya agar menjadi suami yang lebih baik lagi. Amin amin. Amin. Diberikan kekuatan juga. Oke. Selanjutnya penanya terakhir boleh? Ini ada silakan. Iya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Adel dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas Jawilan, Serang. Saya mau curhat boleh? Iya boleh. Boleh Bu. Ayah saya sakit udah agak lama. Saya udah ikhtiar bawa ke rumah sakit, dibawa ke alternatif terapi gitu, dan tak lupa juga banyakin berdoa, tapi belum sembuh juga. Sementara soal materi udah habis-habisan gitu buat berobat, tapi belum kunjung sembuh. Gimana itu doa saya yang tidak dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lebih berharga dari rasa sakit selain sembuh. Apa itu? Saat sakit itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Boleh jadi Allah belum menyembuhkan penyakit kita karena Allah masih ingin berikan ampunan dosa kepada kita. Karena sakit itu mengampunkan dosa, menghapuskan dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan karena dosa-dosa yang kamu lakukan. Dan Allah sedang mengampuni dosa-dosa tersebut. Maka bunda, satu kali ada seorang nabi yang sakit. Kemudian istrinya minta sama Allah agar engkau minta diberikan kesembuhan. Tapi apa jawaban nabi ini? Kalau dengan sakit ini Allah lebih mencintaiku, maka aku memilih sakit ini daripada aku dalam keadaan sehat tapi Allah tidak mencintaiku. Sakit itu menghapuskan dosa. Sakit itu menghadirkan doa. Ibu kalau sedang sakit doanya dikit apa banyak? Ibu kalau sedang sakit minta ampunnya dikit apa banyak? Bunda kalau lagi sakit dekat sama Allahnya jauh atau dekat? Dekat. Karena kita minta sama Allah, betul? Dan itu adalah nikmat yang bisa mengantarkan kebaikan untuk kita. Maka dalam sakit selalu ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Betul? Jangan kecewa, jangan khawatir. Tugas ibu ikhtiar. Minta sembuh boleh? Boleh nggak? Minta diselesaikan masalah boleh? Boleh. Tapi jika Allah belum menyembuhkan penyakit kita, jangan pernah putus asa untuk terus meminta kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, dan Allah Maha memberi apa yang terbaik untuk kita. Insya yakinlah setiap doa-doa kita akan dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Mungkin bukan di waktu yang cepat, tapi pasti di waktu yang tepat. Alhamdulillah baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Hilman. Ya,
Yang sakit mudah-mudahan ini adalah upaya Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Karena Allah ingin hambanya lebih dekat lagi dengan sakit. Kita akan berdoa dan itu yang Allah rindukan, doa-doa kita agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ayah. Dan insya Allah apapun yang kita doakan insya Allah Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan.